Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini saya ingin kita menyimak salah satu video tantangan debat untuk Menahem Ali, Muhammad Ali, yang dikenal dengan Menahem Ali ya. Jadi namanya itu sebenarnya bukan Menahem Ali, tapi Muhammad Ali. Nah, saya ingin saudara-saudara simak video Verbum Veritatis yang menantang debat Muhammad Ali yang selalu ngoceh tentang kekristenan dengan tidak bertanggung jawab, memelintir ayat-ayat Alkitab, lalu membuat kesimpulannya sendiri untuk mendukung propaganda Islam. Jadi kita akan simak video ini dari Verbum Veritatis dan saya harap bahwa saudara-saudara Kristen sebar video ini sebanyak mungkin supaya Menahem Ali itu atau Muhammad Ali itu punya rasa malu untuk menjawab tantangan ini. Karena ini bukan tantangan 1-2 kali. Sebelumnya 1 tahun yang lalu itu Verbum Veritatis sudah melayangkan tantangan pertama untuk debat formal. Dan ini sudah tantangan kesekian kalinya. Nah, ini video pertama dari Verbum Veritatis yang menantang Menahem Ali atau Muhammad Ali untuk berdebat. Tetapi saudara-saudara tahu bahwa Muhammad Ali itu kan orangnya penakut. Dia itu kan pengecut, hanya berani monolog. Memang dia pernah berdebat dengan Pak Gracia Pelo, tapi dia sudah tahu kualitas dari orang-orang Kristen yang ditunjukkan oleh Pak Gracia Pelo. Dia sudah tahu. Makanya dia sebenarnya takut untuk berhadapan dengan Verbum Veritatis, makanya dia hanya monolog dan monolog. Lalu ketika dilayangkan tantangan, ini tantangan pertama ya, tantangan debat formal untuk Dr. Menahem Ali. Sebenarnya belum doktor, tapi ini karena video lama Pak Verbum Veritatis belum tahu bahwa dia itu hanya baru sampai S2, jadi belum doktor. Ini kan tanggal 9 November 2020, makanya Pak Verbum Veritatis itu belum tahu. Jadi Pak Verbum Veritatis atau Dr. Deking Gadas itu melayangkan tantangan pertama. Dan tantangan ini dijawab dengan sangat luar biasa lucunya. Karena ini video respon Pak Verbum Veritatis setelah ada jawaban dari Menahem Ali, dari pihak Muhammad Ali. Tapi responnya sangat memalukan. Memalukan karena apa? Karena Pak Verbum Veritatis itu hanya meminta kepastian kapan debat. Tetapi utusan dari Muhammad Ali itu mereka berdebat dengan utusan dari Pak Deki tentang debat. Mari kita dengarkan terlebih dahulu. Ini adalah tanggapan Pak Verbum Veritatis tentang apa yang dikatakan oleh utusan Muhammad Ali mengenai rencana mereka berdebat tahun lalu, pada saat Pak Verbum Veritatis melontarkan tantangan debat yang pertama. Mari kita simak videonya terlebih dahulu. Yang biasa, saya sedang ada di Batam Center, di belakang Hotel Haris. Kebetulan ada urusan yang sedang diurus saat ini dan baru selesai, maka saya memutuskan untuk membuat live ini. Nah, kalau saudara ingat beberapa waktu lalu saya menantang almarhum Insan Mokoginta untuk ada bersama-sama dengan saya di dalam sebuah perdebatan. Dan bagi saudara yang ikut presentasi saya waktu itu, utusan atau juru bicaranya Ustadz Insan Mokoginta bilang saya harus tidak boleh bawa Alkitab, kemudian harus face to face. Dan saya sudah perlihatkan bahwa Muslim sini kalau lagi menciptakan jurus ngeles itu lucu. Jadi kalau kita mau berdebat dengan mereka, kita bukan berdebat dengan mereka, tapi kita berdebat tentang debat. Artinya mereka tidak mau debat, tapi mereka akan membuat suasana sedemikian rupa supaya kita habis waktu di berdebat dengan mereka tentang perdebatan yang akan dilaksanakan. Jadi hal yang serupa terjadi lagi mengenai tantangan saya terhadap Dr. Menahem Ali beberapa waktu yang lalu. Kalau saya tidak salah 1 atau 2 hari yang lalu. Sebenarnya itu saya sudah ajukan tantangan itu sudah sejak beberapa minggu lalu. Tim saya sudah sounding ke pihak AWF untuk menyatakan kepada Dr. Menahem Ali saya menantang dia untuk ada bersama dengan saya dalam perdebatan.
Nah, kali ini setelah video tentangan saya secara resmi saya ajukan, karena tim saya bilang, Pak, sebaiknya bikin video tantangan tersendiri aja supaya lebih lebih ini, karena mereka tampaknya kalau cuman disuruh sounding aja kayak begitu nggak ditanggapi. Jadi setelah video saya kemarin atau 2 hari lalu saya ajukan, kemudian uh, utusan saya dari tim Verbum Veritatis and Friends dan komunitas Iman Rasuli yang menghubungi juru bicara dari AWF. Lalu mereka berdua yang berdebat tentang perdebatan yang akan dilaksanakan. Nah, saudara, saudara bayangkan, ini orang-orang ini ditantang debat, bukannya, oke, kalau gitu, maksud saya itu begini, kalau you tidak mau berdebat, atau menganggap bahwa itu perdebatan yang you tidak ingin ada di dalam, ya bilang aja saya tidak mau, begitu kan. Ini bukan begitu cara mereka. Cara mereka adalah mereka berupaya menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga ketika ketika perdebatan itu dibicarakan, yang terjadi adalah perdebatan antara utusan saya dengan utusan juru bicaranya Menakem Ali. Jadi mereka berdebat tentang perdebatan yang sangat mungkin tidak akan pernah bisa dilaksanakan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat lucu. Sangat lucu, menunjukkan bahwa Muslim ini entah apa yang sedang mereka lindungi. Nah, saya tahu bahwa Menakem Ali tahu diri. Dan ini saya mengatakan ini bukan dengan tujuan untuk merendahkan beliau. Kalau saudara cek di blog saya, saudara cari di arsip saya, di blog saya dekigadas.wordpress.com. Di arsip apologetika, di menu apologetika, saudara lihat ada arsip perdebatan saya. Tahun, kalau saya tidak salah, 2006, 2007, 2008. Nanti saudara cek di situ. Ada arsip perdebatan saya dengan seseorang bernama G.P. Jones. Saya tidak bilang itu Pak Menakem Ali, tapi saya mencurigai kuat. Nah, beliau bisa menyangkal ini. Tapi saya tidak menuduh bahwa itu beliau. Saya menduga kuat itu adalah Menakem Ali yang menggunakan akun G.P. Jones. Saudara bisa, karena saya arsipkan semua perdebatan saya dengan akun itu di channel, bukan di channel, waktu itu belum, YouTube belum tenar seperti sekarang. Di grup Facebook bernama Center for Logical Defense of Christianity. Jadi saya arsipkan semua percakapan perdebatan saya dengan G.P. Jones. Kalau saya tidak ingat ada perdebatan tentang Allah adalah roh di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Gaya debatnya persis seperti Menakem Ali. Menakem Ali itu kualitasnya adalah kualitas studi kata. Dia hanya main di aspek filologi. Dan aspek filologi itu yang saya pernah bikin video. Saya kutip dari Soberblom, seorang pemenang Nobel pada era tahun 40-an dari Swiss. Soberblom menyatakan filologi adalah lubang jarum yang melaluinya para onta teologis masuk ke dalam surga teologis. You tidak bisa ada di dalam perdebatan dengan saya, lalu you cuman bermain filologi. Filologi adalah tingkat argumen yang paling rendahan yang bisa digunakan untuk orang mengklaim diri sebagai seorang apologet. Oke, itu adalah respon awal tahun lalu itu ketika Verbum Veritatis menantang Menahem Ali, tapi yang terjadi yaitu ngeles. Dan Muslim akan selalu begitu, apalagi kalau berbicara soal debat dua arah, ya. Jadi dia tidak hanya membahas tentang kekristenan, tetapi kekristenan juga harus mempertanyakan Islam, mempertanyakan apa yang diyakini oleh Muslim, oleh lawan debatnya. Jadi kamu tidak hanya membedah Kristen di dalam perdebatan yang akan terjadi nanti, tetapi Kristen juga akan membeda Islam. Dan itu wajib dipertanggungjawabkan oleh Muslim. Jangan maunya enak saja bahwa kalian terus berbicara tentang kekristenan. Sekarang sudah tidak zaman. Sekarang internet sudah membuka segala sesuatu. Karena ketika kalian berbicara, itu kita bisa dengan gampang untuk membuktikan apakah yang kalian katakan itu benar tentang Islam ataukah hanya takiyah. Jadi itulah yang dilakukan oleh Muhammad Ali dengan kawan-kawannya, dengan juru bicara dia, pokoknya dengan dia punya tim lah.
ketika ditantang debat oleh Pak De King Gadas, tidak berani, lalu mulai menciptakan jurus ngeles. Nah, karena dia terus mengoceh, karena Muhammad Ali ini terus mengoceh tentang kekristenan, kali ini Dr. De King Gadas menyuruh Menachem Ali atau Muhammad Ali untuk menantang Pak De King Gadas atau untuk menantang Verbum Veritatis. Jadi bukan lagi Pak De King Gadas yang menantang karena capek juga. Saya rasa bahwa Pak De King Gadas ini juga capek, tinggal nantang tapi tidak mau jawab, tapi masih mau ngoceh. Tapi Muhammad Ali ini masih mau ngoceh tentang kekristenan. Jadi ya sudahlah. Kita lihat video dari Pak De King Gadas dari Verbum Veritatis yang menyuruh Menachem Ali untuk menantang Verbum Veritatis. Sekarang kita akan lihat video Pak Verbum Veritatis menantang Muhammad Ali. Karena kalau misalnya beliau yang tinggal nantang-nantang terus, nanti tidak akan dijawab. Jadi ya sekali-sekali Muhammad Ali yang nantang supaya tidak perlu banyak bicara lah, tidak perlu banyak bacot, istilahnya begitu. Supaya Muhammad Ali itu tidak perlu banyak bacot untuk ngeles sana ngeles sini, tapi masih mau terus berbicara tentang kekristenan. Mari kita lihat videonya saja dan saudara-saudara sampaikan video ini kepada Muhammad Ali. Saya memberikan kesempatan kepada Menachem Ali menantang saya untuk berdebat. Karena saya sudah tantang dia berkali-kali. Tapi dia berpura-pura tidak tahu dan melanjutkan hidupnya seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kemudian muncul lagi dan muncul lagi dan muncul lagi. Jadi saya kasih dia kesempatan. Silakan tantang saya berdebat untuk poin-poin yang akan saya bahas di sini. Pilih salah satunya, termasuk juga di dalam sesi responsif saya yang kedua nanti. Pilih salah satunya. Kemudian kita sepakati rule-nya, aturannya, teknisnya, termasuk topik dua arahnya. Jangan kamu mau enaknya aja. Tentang kekristenan kamu mau, tentang Alkitab kamu mau, tentang Yesus kamu mau, tentang Tritunggal kamu mau, tentang Paulus kamu mau. Begitu tentang Islam kamu ambil langkah 1000. Menciptakan berbagai macam alasan, jutaan alasan untuk tidak ada di dalam perdebatan. Silakan choose salah satunya, kemudian atur perdebatan bersama dengan saya, secara virtual, secara online, dan dimoderasi. Kita bisa sepakati itu. Silakan hubungi tim saya di Keluarga Iman Rasuli. Dan saudara-saudara tim saya, teman-teman admin yang mengikuti sesi live ini, silakan untuk diakomodasi kalau ada komunikasi dari pihak Menachem Ali untuk perdebatan tentang salah satu dari topik yang ada di sini. Nah, kemudian yang berikut sebelum saya mulai dengan poin yang pertama, di akhir dari video ini saya akan memberikan pengumuman sekitar 1-2 menit khusus. Oke, itu adalah video tantangan yang kesekian kali dari Verbum Veritatis, tapi dalam pola yang lain, bahwa Verbum Veritatis mempersilahkan Muhammad Ali untuk menantang Verbum Veritatis supaya jangan dia tinggal bacot terus di dalam channelnya. Mau membahas tentang kekristenan tapi giliran ditantang untuk membahas dua arah, tidak mau. Tapi memang begitulah Muslim. Mereka itu tidak mau berbicara tentang iman mereka karena ada sesuatu yang pasti disembunyikan. Ada sesuatu hal yang disembunyikan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, share video ini sebanyak mungkin. Beri video ini, tantangan video ini kepada Menachem Ali supaya dia melihat video ini dan siapa tahu mungkin dia punya rasa malu untuk menghubungi tim dari Verbum Veritatis dalam Keluarga Iman Rasuli. Nanti saya akan taruh yang mau bergabung dengan Keluarga Iman Rasuli, nanti silakan cek di kotak deskripsi. Di situ kita akan belajar tentang iman Kristen yang ortodoks supaya saudara-saudara yang Kristen juga tidak bimbang dalam imannya. Oke, itu saja video kali ini dan saya berdoa untuk saudara-saudara Muslim yang mencari kebenaran dengan pikiran terbuka, dengan hati terbuka, supaya dapat menerima Roh Kudus dan Roh Kudus akan membimbing kalian ke dalam kebenaran yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.